Ini enak nih ya. Jadi nggak dideketin lagi. Bukan pindah sini asik nih, itu kopinya tuh. Oh iya betul. Nah, hostnya itu harus bijaksana harusnya. Nah, sembari ngopi. Saya dapat ininya, dapat gulanya, diabetesnya di situ dapat. Dari ngomong jaga hati penting sekali Kak. Itu. Sangat penting. Sangat penting menjaga hati itu sangat penting, apalagi konteksnya kita nih. Konteksnya Sogen E ini melayani atau melakukan training, pelatihan, coaching juga terhadap para pelayan mimbar. Sebenarnya bukan hanya pelayan mimbar, tetapi mereka yang terlibat dalam pelayanan sebenarnya secara umum. Jadi ada orang bertanya begini, Sogen E ini apakah untuk worship leader? Ya memang khususnya untuk worship leader, singer, pemain musik. Kan school of worshipper gitu loh. Untuk para penyembah. Tetapi karena di modul 1 itu lebih ke arah value, karakternya, modul 1 kan, kita bicara modul 1 nih ya. Memang kita juga membuka ruang kepada para pelayan mimbar atau para pelayan yang lain yang mungkin dia tidak melayani di mimbar. Dia mungkin duduk di leadership mungkin. Nah, jadi duduk di mungkin yang terlibat dalam pelayanan ya. Yang terlibat dalam pelayanan gereja. Itu khususnya. Jadi karena di modul 1 ini lebih ke arah pendalaman penguatan di dasar sebenarnya. Karakter. Karena itu yang paling penting. Betul. Nah, sikap hati itu yang paling penting sebenarnya. Tadi makanya tadi ketika bilang keep your heart gitu, ya memang itu. Modul 1 kita bagian hati nih, diberesin dulu hatinya. Sebab kalau tidak dari hatinya gitu ya, itu ketika dia itu kan kayak dasar dalam satu bangunan. Nih kalau hatinya kalau tidak benar-benar diperkuat di situ gitu, itu kita kayak mendirikan satu bangunan pelayanan di atas dasar yang rapuh sebenarnya. Makanya di Sogen E di pengumuman Sogen E ini Pastor Wahyu kan menuliskan di situ bahwa di iklannya itu pernah mengalamikah kita sudah pelayanan tapi jatuh, terus ada boring, ada merasa capek, lelah, ambiar dalam pelayanan. Nah saudara bayangkan begini nih, sudah melayani orang, memotivasi orang, dia leader baik di WL ataupun di manajemen pemimpin youth misal kata itu, pemimpin kaum pria atau kaum wanita. Nah bayangin ya, dia udah ada di the top itu, tiba-tiba sesuatu terjadi, mutung misal kata gitu. Apa mutung itu bahasanya? Ini mutung. Siantar nggak tahu nih, Siantar generasi emas Sumut ini mutung itu apa kata dia gitu? Lutung atau mutung katanya? Mutung itu kayak ngambek. Pernah lihat kan teman-teman? Pemirsa. Pernah lihat kan? Itu apa ya? Itu ya selain gondokin, itu juga bisa membuat orang-orang yang di bawahnya itu juga bisa lemah. Karena dilihat pemimpin gua aja kayak gini ternyata. Pemimpin gua aja ternyata kayak gitu. Wah, akhirnya dia lemah. Betul. Apalagi kadang nggak dihargai gitu ya. Dan dihargai setiap apa yang dikerjakan. Sudah ngerjain full, udah gini, udah latihan. Ini kecewa dia. Itu tadi dia nggak jaga hati, dia kecewa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa mundur, dia bisa melakukan tindakan-tindakan pembalasan, dia bisa mengecewakan yang lain. Orang kalau kepahitan, sakit hati, dia akan menjadi racun juga bagi yang lain. Karena dari hatinya kan pahit, menyalurkan juga pahit kepada yang lain juga. Itu logikanya seperti itu. Betul. Karena ada mendefinisikan bahwa hati itu satu ruangan. Ya. Tergantung apa yang ada di dalam satu ruangan itu. Iya, oke. Karena ada yang berkata seperti itu. Makanya ketika yang dalam hati itu sesuatu yang kepahitan, yang dendam, itu yang keluar itu sesuatu yang pahit terus. Apa-apa selalu negatif. Ketemu bisa orang, mandang, ceritain aku ini, padahal orang bisik-bisik segala macam lah. Itu baru satu kasus, misal kata tentang kekecewaan. Belum lagi tentang pengawasan diri, misal kata gitu, pengendalian di hatinya, gitu ya. Terus belum lagi tentang hal-hal yang lain yang remeh-temeh atau apa. Daud
hanya jalan-jalan loh. Jalan-jalan di atas soto rumahnya, cuma jalan-jalan. Kesambet kuntilanak gitu. Cuma jalan-jalan. Nggak ada tujuan apa-apa. Nggak ada tujuan apa-apa, cuma pengen jalan. Ya, pengen jalan aja, santai. Tiba-tiba Lihat gitu. ya. Dan resikonya kan berat. Betul. Konsekuensinya juga berat. Betul. Jadi itu yang dari topik malam hari ini, termasuk juga materi di Sogen E sebenarnya. Materi di Sogen E, kita bincang-bincang lah tentang bagaimana menjaga hati. Mungkin kita bisa mulai dari Amsal 4 ayat 23 itu. Jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau komentar dari Atli, kalau nggak salah itu Bob Atli, yang salah satu yang dipakai rujukan di banyak Alkitab gitu ya. Bob Atli, terus ada Heidelberg gitu, sama Matthew Henry. Bob Atli bilang begini, itu jaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu maksudnya dari hati yang dijaga. Hati yang dijaga terpancar kehidupan. Kalau hati nggak dijaga, terpancar sesuatu yang lain. Gitu, kira-kira gitu. Jadi itu berarti yang dari dalam keluar. Ya, karena hatinya terjaga. Jadi jagalah hatimu, kan nyambung nih. Karena dari situlah, situ yang mana? Dari hati yang terjaga itulah akan terpancar keluar kehidupan. Nah, makanya pentingnya itu para pelayan mimbar, rohaniawan ini itu untuk menjaga hati. Nah, bagi kita sebenarnya, kita kan seringkali menjaga pikiran, menjaga logika doktrin, bisa kata gitu. Betul. Sama pentingnya juga dengan menjaga hatinya sebenarnya. Tapi banyak orang lebih penekanannya ke arah situ gitu loh, pengetahuannya dan macam-macam. Boleh pengetahuan yang tinggi, tapi juga harus diimbangi. Kalau malah mungkin harus lebih kuat yang ada di dasar hatinya. Yang di dalamnya dulu. Yang ada di dalamnya dulu. Betul. Karena itu juga ini. Mungkin teman-teman juga. Enggak, ini nantang ini. Saya nggak kalau ini saya nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga mulut. Nggak, ini kalau kita tidak makan ini, kita nggak menghargai. Oh iya, betul. Kita nggak menghargai Cik Vivi yang sudah kirim ini. Betul. Cik Vivi. Kami demi menghargai loh. Pakai gula. Bapak kayaknya menghindari gula. 40 ke atas katanya bahaya kalau banyak gula. Hidup itu sudah manis, jangan dibuat manis lagi. Oh, gitu. Wah, saya baru dengar nih. Iya. Baru dengar kan? Hidup itu sudah terlalu manis, jangan ditambah dengan manisnya. Gitu loh. Betul. Itu bahasa hidupnya yang manis, tapi menurut saya belum manis. Boleh saya pakai gula? Boleh. Karena ini ada bionen ini Pak. Mungkin teman-teman. Maaf ya pemirsa ya, saya hanya menghargai dari salah satu sponsor dan salah satu ini yang aktif banget untuk nonton Sogen E. Betul. Membagikan loh. Iya, dia bukan hanya nonton loh, bukan hanya menikmati. Ikut menyelenggarakan. Kalau nggak ada ini, kita minum kopi toh. Ini gara-gara Mas Imam tidak datang, ini kurang ajar. Tapi lanjut nih Pak. Iya. Kalau tadi seperti yang dibilang, orang banyak kali menjaga pikirannya, ya kan, terjebak dalam pikirannya yang dijaga. Tapi maksud gini, sebenarnya hati pun dalam bahasa Ibrani itu lebab. Iya. Lebab itu tempat berpikir juga sebenarnya. Tapi tempat berpikir yang di dalam. Nah, maksud saya tadi jangan salah mengerti ya pemirsa. Jadi disangka itu ya pikiran juga kan harus dijaga. Iya, maksud saya pikiran yang lebih ke arah condong ke pengetahuan aja. Betul. Ya, pikiran yang lebih condong ke arah pengetahuan. Lebih ke condong ke pengetahuan lah, ya, kepintaran segala macam. Itu bagus, tapi kalau tidak diimbangi dengan sikap hatinya. Bentar, saya lagi menikmati enak banget kopi. Kopi? Sorry ya pemirsa. Sogene ya begitu ini. Lagi menghayal Bombay ini kayaknya. Tapi kalau saya lihat gini Mas. Silakan ngomong aja loh. Iya. Oke. Saya kemarin. Ya dia ngomong aja dulu pemirsa. Saya melihat kemarin, lihat satu postingan. Ini memang benar apa yang
dipikirkan bahwa apa yang dijaga itu pikiran kebanyakan orang kita tentang pengetahuan. Karena kalau kita ngomong pikiran itu bicara tentang intelektual. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang hati itu bicara tentang karakter sebetulnya. Ya kan? Kalau makanya kan ada sesuatu harus seimbang. Secara umum ya. Secara umum. Nah kalau kita gali dari etimologi bahasa mungkin lebih spesifik lagi gitu. Ya, betul. Hati yang mana gitu. Tanya lagi tuh. Betul. Hati yang daging, hati yang fisik ini. Atau wah, tapi kan bahasa umumnya hati itu memang lebih itu. ke arah pengertiannya lebih ke arah karakter tadi. Ya, betul. Oke. Makanya sampai gini. Saya sampai Facebook. Ini Facebook loh. Nah, ini Facebook. Pastor punya Facebook kan? Apa itu Facebook? Facebook itu satu judulnya mungkin 5.000 lah. Ya. Facebook. Semua orang punya Facebook. Ya, bahkan yang nonton sini pasti punya Facebook. Yang nonton ini kan nggak mungkin dia nonton dari Twitter gitu. Nggak mungkin ya kan? gitu. Ini setiap hari Facebook itu menanyakan loh. Apa yang Anda pikirkan? Bukan apa yang ada di hatimu gitu. Pernah loh. Ya. Facebook aja sampai ngomong apa yang kau pikirkan, yang kamu pikirkan. Ya kan? Saya bilang, oh iya betul juga ya. Jarang sekali orang tentang hati, karena sebetulnya kalau kita ngomong hati, kalau orang awam mungkin berpikirnya orang ngapain hati dijaga gitu. Kok kayak rentan banget gitu loh. Padahal kalau secara biologi ya, secara kalau melihat dari hati secara biologi, dia justru malah mengitu racun. Racun itu. Ya, dia sebagai benteng racun itu. Tersembunyi di dalam. Terus di rongga masih terlindungi loh, ngapain dijaga gitu. Ternyata dia udah kuat dia. Ternyata seperti racun itu. aja yang masuk itu kan diproses di hati juga. Betul. Di hati dia kena untuk sampai jadi istilahnya jadi kuat gitu, ngapain perlu jaga. Nah ini makanya kita bahas nih, kenapa sih hati harus dijaga itu? Karena begini, dari hati itu, hati yang tadi ya, tempat berpikir yang di dalam, itu dulu kita harus bahas nih. Cuma dalam bahasa yang berbeda dari pengertian yang sama menurut saya ya pemirsa teman-teman. Mungkin di bahasa Alkitab atau bahasa dalam dunia pelayanan itu hati, jaga hatimu ya. Nah tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu sebenarnya apa sih? Ada orang mungkin bisa menyebutnya itu batin manusia. Kalau dalam dunia psikologi itu disebutnya otak bawah sadar sebenarnya. Di hati itu ya, di tempat yang di dalam manusia. Memang ada beberapa pandangan di gereja juga sih. Ada yang pandangan yang menganut tentang unsur manusia itu ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh gitu loh ya. Hati itu ada di rohnya. Jadi lebih ke arah situ di roh. Betul. Tempat Roh Kudus ada di hatimu kan gitu ya. Nah, tapi ada yang menganut pemahaman 2 gitu loh. Jadi cuma fisik dan batin. Jadi roh itu sudah masuk semua di situ ya gitu loh. Jadi ada istilah apa yang namanya trilogi. Bukan trilogi, itu trilogi film ya. Ada istilah mereka itu. Nah kalau yang umum, pandangan umum itu memang 3, tubuh, jiwa, dan roh gitu loh. Nah, jadi di mana roh bersemayam, kan kita seringkali tanya ini, roh itu bersemayam di mana? Di hati kan, seperti itu. Di dalam hati. Nah kalau dari pemahaman ini mereka menyebutkan memakai tentang ini loh, Pak Luis, tentang kemah sembayang tabernakel. Jadi yang di luar itu halaman fisik kira gitu. Di dalam itu ruangan kudus itu jiwa. Di dalam jiwa itu ada ini. Di dalam jiwa ada perasaan, ada pikiran, ada tekad. 3 hal ini unsur dalam jiwa. Baru yang di dalam ruangan maha kudus, roh manusia itu, yang terdalam itu, yang paling dalam, bagian sendiri ya, paling dalam ya. Ya, jadi pakainya dari sudut pandang tabernakel itu mereka pakai. Gitu. Tapi sebenarnya sih kalau kita tarik secara umum hampir sama aja, dibagi 2 lah sebenarnya dalam bagian besar, yang kelihatan di luar sama yang tidak terlihat yang ada di dalam. Sama aja gitu. Nah yang dijaga kebanyakan orang itu yang di luar kan. Itu yang dirawat sama dia tuh. Betul, yang di luar gitu loh. Fisiknya di luar. Yang itu yang dirawat, penampilan. Salah nggak? Enggak loh. Saya nggak bilang nggak salah ya. Betul. Saya nggak bilang salah ya. Salah. Saya nggak bilang salah. Karena memang manusia melihat yang di luar.
dan pelayanan kita menghadapi manusia. Betul. Nggak mungkin lah misal kata kita menghadapi roh bukan manusia, roh-roh di udara atau roh-roh tanpa wujud kayak gitu. Enggak. Kita menghadapi manusia dalam konteks ini yang masih melihat penampilan ya. Nah, dalam konteks ini kita harus jaga penampilan kita juga. Bersih, harum misal kata begitu. Terus apa ya, dari sisi penampilan lah. Rapi ya ta. Cara bicara. Betul. Nah, gitulah. Tetapi banyak orang terlalu menekankan situ. Bukan yang ada di dalam manusia, di dalamnya, sebelah dalamnya dia. Nah, padahal Allah melihat hati. Nah, penyembah, pelayan mimbar, dan semua mereka yang melayani dalam pelayanan rohani, sebenarnya mereka utamanya itu melayani kepada Tuhan yang melihat hati itu. Ya kan gitu sebenarnya. Nah, itu kita tarik, makanya kenapa penting? Karena ya ini yang pertama ya. Jadi ketika dia berproses dalam melakukan ibadah, melayani dalam pelayanan rohani, dia kan lagi melayani Tuhan. Maka sisi dalamnya itu yang harus dibenahi juga. Karena seperti yang pernah disampaikan ya, apa yang dari luar itu berasal dari dalam. Nah, baru nanti kalau dia dengan Tuhan clear gitu, di dalamnya bersih, di dalamnya benar-benar beres, baru dia sebenarnya bisa melayani sesama. Berarti harus beres dulu ini yang di dalam. Iya harusnya gitu. Nah, kesulitan di gereja-gereja modern kita ini gitu. Karena terus terang kalau kita bicara masalah hati, pemberesan hati ini, wah itu sesuatu yang gampang diomongin, sulit dilakukan. Kayak lagu tadi kan. Betul. Ini sesuatu yang seumur hidup ini. Kalau Watchmeni ngomong, Watchmeni itu hamba Tuhan yang luar biasa itu, dia bilang musuh yang terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. Yang di dalam dia itu. Berarti mereka berproses setiap hari. Berproses setiap hari. Wong Alkitab juga berkata, matikanlah dalam dirimu, buanglah dalam dirimu itu, matikanlah semua yang duniawi. Itu kan peperangan itu. Dan membuang yaitu kemarahan, geram segala macam. Dan itu dalam terjemahan Yunaninya sesuatu yang dilakukan terus menerus, bukan sekali mati sekali cabut abis itu selesai ya? Dia sesuatu yang dimatikan, dia tumbuh lagi, matikan, tumbuh lagi terus menerus. Pernah main di game itu nggak yang di pukul itu ya? Iya. Begitu itu yang bikin emosi itu ya? Iya itu. Jadi dalam proses kita menjaga hati ya. Nah ini kan kita mulai masuk. Jadi ngomongnya mungkin agak bulat kan, sebulat donat. Betul. Tapi teman-teman worshiper menangkap ini. Iya. Menangkap apa isinya sih yang mau disampaikan. Tapi saya boleh nyanyi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatinya. Dalam kan lagunya. Nah kita masuk nih. Walaupun dari donat ini ya. Dari donat. Jadi ini kayaknya pengaturan ilahi. CBB. Ini dipakai Tuhan deh. Kok ketawa dipakai Tuhan? Kayaknya ada yang bisik di hatinya dia waktu sebelum kasih donat. Kenapa harus kasih donat? Ini kayak ada pesan-pesan dari Tuhan. Ilahi gitu. Kayak kita. Jadi gini, kita masuk ya, mulai ya. Terus langkah-langkahnya bagaimana kan pertanyaannya gitu? Ya, betul. Langkah-langkahnya gimana begini nih? Ada orang bertanya, oke, bagaimana saya bisa supaya hati saya beres? Nah, itu tadi yang pertama. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatinya. Ada lubang kosong, berarti ada kekosongan. Kekosongan tanpa Yesus. Jadi pertama nih, untuk bagaimana kita menjaga hati, kita harus mulai berangkat dari orang itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Oh, ini secara umum ini ya?
Oh ya. Bukan seorang pelayan ini ya. Iya, apalagi para pelayan dong. Nah, ini berarti umum dulu nih. Iya. Nah, di situ ini kalau kita bicara doktrin umum ini namanya soteriologi. Oh ya, keselamatan. Keselamatan. Jadi penerimaan seseorang terhadap ketuhanan Kristus gitu. Nah, ini penting nih. Betul. Membuat dia lahir baru. Betul. Itu dimulai dari dia bertobat. Ketika dia bertobat kan dia terima Yesus, ada sesuatu yang baru lahir di hatinya dia. Sampai Roh Kudus. Iya, ada meterai. Jadi tidak ada orang yang mengaku Yesus Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh, kan begitu. Betul. Jadi harus dimulai dari pertobatan dan lahir kembali. Betul. Nggak bisa, gini, kita nggak bisa untuk merawat hati itu kalau hati itu masih lahir dari Adam. Ini penting nih. Jadi ini. Paulus ngomong begini. Ini ya walaupun kita ngomongnya seperti donat, tapi dalam ini. Kenapa donatnya dimakan? Nah, saya lagi menikmati berkat Tuhan. Kita ngomong apa tadi? Seperti donat, Pak. Gini. Wah. Apa ya? Seruput dulu kopinya. Markibong. Mari kita bongkar kebenarannya. Samuel Repi. Suka nonton Denny Siregar juga. Kan konten-konten yang bagus itu harus ditonton. Banyak konten-konten yang bagus. Teman-teman juga bilang, kayaknya pernah tahu itu tagline-nya. Oh ya, itu tagline apa? Channel sebelah. Lanjut, Pastor. Lanjut. Ya gini ya. Pernah nggak kita memilih orang-orang yang kemudian hari orang itu bermasalah gitu? Gini, pertobatan. Berita tentang pertobatan, lahir baru sekali, bertobat itu berkali-kali. Ya, kayak gitu ya kita tangkap dong. Nah, itu semua itu dalam konteks penerimaan dia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dia. Nah, orang-orang yang gagal di sini nih, gagal di pertama ini, itu ibarat kata dia ini. Kamu pernah buat garis nggak, Pak Alwis? Yang garis lurus, 2 garis lurus, gitu. Tapi ketika dia geser aja di awal ya, dia geser sedikit di awal, mungkin di 100 cm nggak kelihatan, masih sama-sama. Tapi kalau udah di 1 meter, 2 meter, 3 meter itu langsung langsung sampai di 1 kilo itu udah beda banget. Kenapa? Dari awalnya ada kekeliruan di situ. Kurang pas ya. Nah, jadi kalau kita bilang jaga hati, harus dimulai dari penerimaan dia sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting juga nih, ini masuk ya. Tahu nggak? Orang itu hanya menerima Yesus sebagai Juru Selamat, jarang menerima Yesus sebagai Tuhan. Wah, apalagi nih? Beda ya? Beda. Jadi gini. Gimana itu? Yesus kan sebagai Juru Selamat, yang menyelamatkan kita. Tapi pernah nggak kita pahami ketika wanita Samaria itu datang, ketemu dengan Yesus nih. Kenapa kok dia hidupnya langsung berubah? Yesus ngomong gini, kalau kamu tahu yang ngomong sama kamu ini, waduh itu Tuhan itu, ketuhanan itu bicara tentang prinsip ketuhanan itu. Khotbah Petrus yang mengubah 3.000 orang itu, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan. Nah, apa sih Injil ya? Yesus Tuhan ini? Kita seringkali mendengar khotbah Injil keselamatan. Ya, betul. Tapi Injil ketuhanan jarang. Nah, apa sih Injil ketuhanan? Ketuhanan itu begini. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan hanya menyelamatkan kita di bawah kasih karunia. Tapi Anda yang menerima dia harus benar-benar menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan. Penguasa tunggal artinya kurios itu kan. Kurios, penguasa tunggal dalam hidupmu satu-satunya, nggak ada yang lain. Jadi diawali dari ketika kamu jadi Kristen, kamu benar-benar mengaku dia Tuhan, dia penguasanya. Kalau kita ngomong gini, ya Yesus engkau Tuhan, berarti kita apa? Kita yang ngomong ini apa? Kalau kita ngomong
engkaulah Tuanku. Kita hamba. Hamba ya kan. Hamba. Nah, jadi kalau makanya di Injil ketuhanan Kristus itu kita harus pengakuan dia Tuhan membuat kita menyadari bahwa kita hamba. Nah, hamba dalam konteks zaman dulu itu nggak punya hak apa-apa. Keset ya. Keset, tempat buang kotoran. Yang kedua nggak ada hak. Betul. Makanya harus tahu dulu ini. Jadi, Sogene itu bukan hanya bicara masalah nyanyi, bukan. Itu bicara masalah lebih dalam lagi di pertobatan. Nah, pertobatan gini. Tadinya dia masih membawa dia raja nih. Gua Tuhan, gue yang ngatur hidup gua. Bertobat itu kan adalah merubah berapa ya? Bukan 180 nih. 180 balik lagi nanti. 360 derajat yang balik lagi. Oh, 180 ya. Saya ambil ngomong merubah 360 derajat, balik lagi. Jadi pertobatan itu metanoia itu adalah perubahan berpikir. Dari berpikir ke sono langsung berubah total. Dari waktu dia menganggap gua yang ngatur hidup gua. Hari itu ketika engkau ketemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ambil alih. Jadi Kendali dia mengatur hidupmu. Ambil alih kendali dalam hidup kita Kendali. ya. Makanya sampai timbul yang lebih jauh lagi bahwa dia tak punya hak gitu ya. Nggak punya hak. Untuk sombong, Untuk marah, untuk marah, ya. untuk kecewa. Untuk kecewa. Nggak ada Dia hak punya itu. hak. Nah, kalau kita menang di pertama ini ya, Ah. itu kedepannya udah enteng. Itu sama aja kita ambil posisi hamba kan. Kita kayak tiarap tuh dalam dunia peperangan nih. Kalau kamu nggak biasa tiarap peperangan zaman dulu nih, kalau peperangan zaman sekarang tinggal main digital ya. Virtual ya. Iya, sekarang drone semua gitu loh, udah tembak kayak gini udah. Sekarang perangnya perang drone sekarang ini, Iya, betul. perang digital nih sekarang ini. Nah, kalau zaman dulu perangnya masih begini, kayak om saya dulu. Om saya dulu ikut permesta. Oh. Nah, tembakan permesta itu, permesta kan akhirnya gabung dengan lagi. NKRI. Betul. Mereka dipakai jadinya karena permesta itu bukan ingin mendirikan negara, karena mereka kritis kepada Soekarno supaya ada pemerataan, jangan cuma di Tanah Jawa, di Indonesia Timur itu loh. Supaya harus tahu nih permesta itu beda dengan yang ingin mendirikan negara yang bukan Pancasila. Ini lagi Yang isu kan. lain-lain lah itu Ya. Betul, Saya ngomong permesta atau ngomong apa nih? Ini ngomong tadi sebelum berpesta. Nah, om saya masuk permesta. Itu cerita-cerita orang loh. Itu kalau perang, berdiri, nggak pernah tiarap. Nggak pernah tiarap. Nggak pernah tiarap. Nggak Kena tiarap. tuh Pak. Harusnya. Harusnya Pak kena. Cas gitu kan kena. Cuma karena dia mungkin ini wow. itu metrik mungkin jangan-jangan mungkin Pak. Kayak di film metrik nih bisa ngindar. saking makanya gini dia benar-benar kesungguhan untuk supaya ada pemerataan begitu, Iya. jarang makan. Meninggal sih karena busung lapar. Heroik banget ya. Heroik. Papa Mirsa. Kau jadi ngomong ini heroik ya? Enggak, maksudnya gini maksudnya salah dia. Apa nanti kurang donat kayaknya. Dia salah, dia kalau berperang itu teorinya dia harus tiarap. Ya. Supaya lihat ya film-film perang. Dia nggak kena tembakan. Nah, orang-orang yang beres di pertama tadi ini menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, beres di situ, ngerti di situ. Dia aman sebenarnya, hatinya aman. Itu tadi. Betul. Kenapa orang itu kecewa? Kenapa segala macam terjadi? Karena dia masih merasa gua. Nah, orang kecewa kenapa sih? Karena dia berharap sesuatu, tapi sesuatu yang diharapkan itu kan tidak terjadi. Betul. Itu kecewa karena pengharapannya tinggi. Dia masih merasa diri. Kalau dia bisa kata berkata, gue ngapain gue harapin apa-apa? Harapan gue itu soli deo gloria. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah gitu. Betul. Itu yang pertama nih. Jadi saya boleh cerita satu perumpamaan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan ini, Suicide Hating kalau nggak salah ya, tahun 93. Saya dengar, saya baca dan saya dengar itu dia khotbah itu, sampai sekarang membekas ke saya itu. Jadi dia bilang gini, ada satu anak muda di rumah yang besar, kaya. Anak muda ini kaya di rumah yang besar dia. Lalu, tapi dia punya masalah. Masalahnya itu tiap malam dia itu diketok, datang terus perampok yang merampok rumahnya dia. Nah gitu ceritanya. Sampai satu ketika dia dengar ketokan yang halus. Siapa ini kok beda dari yang biasanya? Dia buka, Tuhannya orang Kristen. Yesus.
Ya, ini namanya aja ilustrasi ya kan. Ini ilustrasi. Betul. Jadi bukan beneran datang Yesus datang secara ini ilustrasi. Kebenaran itu di maknanya fisik, ya. Nah, di maknanya bukan di itu ceritanya. Kita ambil makna saja. Dia lihat, Yesus ya datang. Ngapain? Bolehkah saya tinggal di rumah ini? Wah, senang dia. Kayak orang Kristen yang lain ya. Saya pengen juga kayak gitu dong. Pas nih kamu tinggal di sini. Tinggal Yesus di rumahnya dia. Dikasih sama dia ruangan di atas. Dia punya 10 kamar, 5 atas, 5 bawah. Yang paling atas itu yang paling bagus dikasih ke Yesus. Orang kaya ini ya. Orang kaya, anak muda yang kaya kan. Yesus tinggal di rumah itu. Mulai malam itu. Besoknya sama seperti malam-malam kemarin ada gedoran keras di depan pintu. Dan dia nggak punya kekuatan untuk menolak membuka pintu itu. Kok bisa tiap kali gedoran walaupun keras, dia tahu itu musuh. Tapi dia kayak ada kekuatan yang dia nggak bisa lawan. Dia tetap terpaksa harus buka. Masuklah iblis. Iblis itu ternyata. Ternyata perampoknya ya, iblis ya kan. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri ini datang si pencuri. Datang bergumul dengan dia. Wah, berantem sepanjang malam itu. Jatuh dia kalah. Pencuri itu dengan pongah ketawa. Lalu mulai mengambil barang-barang dalam hidupnya dia. Dia ambil TV Damai Sejahtera. Dia ambil apa itu? Kulkas. Berkat apa lagi? Kesabaran. Terus berkat apa lagi? Kesehatan. Terus keberuntungan. Lalu iblis itu dan ketawa. Udah mirip kayak dia. Gua ambil barang lu, besok gua datang lagi. Kurang ngebas, Pak. Ya. Lu siap? Gua akan colong lagi punyamu. Pergi iblis itu keluar. Menang kan? Dia tenger-tenger di bawah nih, di lantai. Gua kalah lagi ya, diambil lagi dalam hidup gua nih. Kenapa ya kok bisa gini? Kan ada Tuhan di rumah ini, ada Yesus kata dia gitu. Dia teriak, Yesus. Yesus keluar, iya ada apa anakku? Kamu tahu aku berantem tadi malam? Tahu? Kenapa engkau membiarkan saja? Loh, tuan rumah di sini siapa? Ini dari cerita ini ya, ini ya. Loh, saya? Oh iya. Kamu tuan rumah kan? Saya tamu kan? Iya, engkau tamu. Ya udah gitu. Kamu tuan, saya hanya tamu di sini. Itu kan urusan kalian, urusan kamu yang punya rumah, yang punya tuan rumah. Iya, hutangmu, hutangmu, urusanmu ya. Saya nggak masuk campur. Dia ngerti satu kebenaran anak muda ini. Lalu anak muda ini berkata, mulai malam hari ini, engkau adalah pemilik rumah ini. Saya yang bekerja. Berubah mindsetnya ya. Ya, ini pertobatan ini. Ini perubahan berpikir. Inilah bertobat. Jadi gini loh. Bertobat itu orang banyak berpikir hanya menyesal air mata yang keluar gitu tuh. Orang wah maafin gue. Ayolah. Udah banyak kita lihat dalam kehidupan orang kayak begitu itu. Betul. Pertobatan itu perubahan berpikir, perubahan paradigma dari kamu yang engkau merasa itu rumahmu, engkau yang memerintah di situ, itu milikmu. Hari itu engkau harus menyerahkan semuanya itu, bukan kepada orang lain, bukan kepada pendeta. Jangan salah. Nah, betul. Akhirnya ini kan salah nih kita nih, salah kaprah. Kita ngasihnya kemana? Ke pendeta. Bukan ke Yesus. Ke Yesus Tuhan. Gini caranya nih. Anak muda itu berkata begini, iya, ini milikmu. Aku hanya pengelola di sini. Mulai hari itu. Yang jadi dari tuan rumah sekarang jadi pengelola. Iya. Dari pemilik pengelola ya. Yesus yang berkuasa di hatinya dia. Berarti itu semua itu milik Tuhan. Bukan miliknya dia lagi. Betul. Ada lagunya juga. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, lagu lama ini, melainkan Yesus. Kamu belum lahir udah ada hidup di dalam aku. Adapun hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Allah yang mengasihi aku dan yang mengorbankan dirinya untuk aku. Bait pertamanya nih bagus ini. Adapun hidupku ini
bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nangkap? Jadi hari itu bukan lagi dirinya dong yang berkuasa, Tuhan, bukan dia. Ada lagi ayatnya berkata, aku berkurang-kurang, tapi engkau yang bertambah-tambah dalam aku. Jadi sebenarnya jagalah hati itu, karena gini, banyak sih cara-caranya secara psikologi. Saya banyak ikut tuh untuk bagaimana kita, ada orang dengan meditasi lah gitu loh. Ada dengan melatih berpikir lah. Ya itu bagus, itu kita akan sampai ke situ nantinya. Akan sampai ke pembiasaan berpikir, ada. Tetapi itu harus dimulai dari hati yang baru. Pikiran yang baru, lahir baru itu. Kalau nggak dimulai dari situ, segala sesuatu yang saya pernah lihat di Twitter kapan hari itu kucing diajarin dong, diajarin itu, jangan makan ini, jangan makan, ya lihat itu. Tapi sekali waktu dasar dia kucing, namanya dia kucing, itu lihat pasti kembali lagi. Ada pepatahnya, anjing pasti kembali ke muntahnya. Sekalipun diajarin sepintar-pintarnya, dia akan kembali ke muntahnya lagi. Betul. Babi itu kembali ke kubangan. Sekalipun dikasih pita ya? Iya. Kasih pita dimandiin. Alkitab berkata jangan kasih mutiara kepada babi. Nah gini, hidup yang lama itu kayak begitu. Sebelum ada kelahiran kembali, maka kita itu masih manusia lama. Masih manusia lama yang belum ada pertobatan, belum dimatikan. Jadi gini, itu Watchmeni ngomong bagus banget dalam penghidupan Kristen yang normal. Kalau kita bicara ini keren sebenarnya ini, pemahaman mendasar ini gitu. Jadi gini, pernah nggak saudara dilatih berpikir baik segala macam itu? Kenapa jatuh lagi? Karena kita belum beres yang masalah ketuhanan ini. Di situ dulu, di dasarnya ini, di sumbernya ini. Kalau di dasar ini dia benar, di ujungnya dia benar, maka penyembah itu dia menyembah di dalam roh. Roh yang mana ini? Kalau kita karismatik kita berpikir menyembah dalam bahasa roh. Enggak, dangkal. Gini, bisa nggak? Bisa juga. Tapi kalau menyembah di dalam roh dimaksudkan menyembah dengan berbahasa roh, itu dangkal. Maaf, saya orang Pantekosta karismatik. Tapi saya bisa berkata itu dangkal, pengertian yang dangkal. Menyembah dalam roh itu lebih dalam lagi adalah menyembah dengan roh yang sudah diperbaharui. Yang sudah lahir baru, rohnya kan yang lahir baru itu apa sih? Roh kita dong. Betul. Menyembah dalam roh itu menyembah di dalam roh yang sudah lahir baru oleh air dan oleh firman dan Roh Kudus, kata kita. Oke. Itu Petrus ngomong gitu. Jadi roh yang diperbaharui. Karena Allah itu roh. Menyembah dia harus dengan roh yang hidup dong. Bukan roh yang mati. Nah, roh yang hidup itu baru dengan yang kedua di dalam kebenaran. Nah, kalau kebenarannya belum selesai, bagaimana dia bisa jadi penyembah? Itu penyembah panggung namanya itu. Itu penyembahan entertain. Yang sering juga sakit hati itu ya. Iya, itu penyembahan entertain. Sebagus apapun suaranya, entertain. Kalau dia nggak lahir baru, segala sesuatu itu entertain. Bahkan segala, ya saya ini hanya hamba, entertain. Nangis, itu berarti entertain. Ya? Itu bisa kata gimmick ya? Entertain itu semua itu. Polesan itu. Tapi gini, Pastor. Bisa enggak kalau berarti apakah itu sudah jadi polanya atau bagaimana? Gini, yang saya maksud gini, ketika kita mengaku bahwa lahir baru dan bukan hanya sebagai juru selamat Yesus, juru selamat, tapi sebagai Tuhan, sehingga hilanglah haknya dia. Ya kan, sebagai dia bisa enggak mengalami ketika itu muncul, kan perasaan itu kan muncul segala macam ketika orang kan pada dasarnya itu ketika tidak dihargai atau segala macam itu kan perasaannya kadang kecewa gitu. Itu bisa terjadi enggak? Bisa terjadi, tetapi akarnya itu udah dicabut. Berarti hilang, enggak menyimpan akar pahit gitu ya? Ya, jadi gini lah, itu ibarat kata begini, kalau Watchmeni yang menggambarkan tuh bagus banget. Itu gini, itu ibarat kata ini. Anggaplah kita ingin, Pak Alwi suka buah apa? Durian.
Tiba-tiba di depan rumah Pak Alois itu ada pohon mangga. Mangga dosa namanya. Ada durian kebenaran ya. Senangnya gitu kan. Kita manusia baru durian kebenaran. Pengennya ada durian kebenaran. Tapi ada buahnya buah mangga dosa. Nah, bagaimana caranya agar yang tumbuh di halaman hidup Pak Alois itu durian kebenaran bukan mangga dosa. Orang itu hanya pelayanan membabat buah, membabat daun dan buah. Buahnya dibabat, daunnya dibabat. Tapi tumbuhannya tumbuh lagi. Ya tapi kan tumbuh lagi mangga itu. Itunya tumbuh lagi, lebat lagi kan. Bolak-balik kan kita begitu terus. Pernah nggak teman-teman alami bahkan melihat orang ya, udah ikut KKR, pelepasan. Itu pelayanan konseling. Itu hanya membabat buah sebenarnya. Salah nggak? Enggak salah loh ya. Saya bilang nggak salah loh. Tapi kalau itu hanya berhenti di situ, dia nggak sampai di akar permasalahan. Nah, akar permasalahan itu masih pohon yang lama yang masih berakar di situ. Jalan satu-satunya harus dicabut seakar-akarnya. Oh, supaya mati semuanya ya. Mati semua dan tanam pohon yang baru di situ. Itulah cara kebenaran loh. Itulah cara firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu melampaui segala macam itu perubahan psikologi dari hanya pendekatan-pendekatan ilmu manusia. Ada melatih pikiran, meditasi, transcendental dan macam-macam itu. Itu meditasi. Nanti kita akan sampai ke situ. Tapi itu dulu yang harus dicabut dulu dengan mematikan manusia lama. Dengan cara pemati manusia lama itu dengan menerima akarnya ya. Penerimaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ketika dia mengaku engkaulah Tuhan dari hatinya. Maka pengakuan Yesus Tuhan itu bukan cuma di mulut kan. Itu di Roma pasal 10 ayat 9 itu orang mengaku Yesus selamat dari hati di mulut dia mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dari hatinya dong. Makanya kitab Roma itu bukan hanya pengakuan mulut, Yesus selamat, enggak, dari hatinya. Dari hati. Bagaimana kisah Roma itu kalau kita dalam panjang itu. Jadi orang Roma itu waktu dia mengaku Yesus Tuhan itu nggak bisa enggak. Kalau dia ketemu orang Roma Kristen di Roma waktu itu ya, dia bertemu dengan prajurit Roma yang menganggap bahwa Kurios itu adalah kaisar Roma, bukan Kurios Kristos kan gitu. Orang Kristen menganggap Kristos itu adalah Kurios, Kristus itulah Tuhan satu-satunya. Prajurit Roma berkata bukan, anak dewa itu adalah kaisar Roma. Nah ketemu nih mereka berkata hidup kaisar adalah Kurios. Ketemu orang Roma lain hidup kaisar adalah Kurios. Ketemu orang Kristen hidup kaisar adalah Kurios. Orang Kristen bilang kaisar adalah kaisar, tapi Kurios kami cuma satu, Kristus. Mati mereka diomongin gitu, dipenggal langsung, atau enggak dibawa ke Kolosum. Ya, nah artinya apa? Pengakuan ketuhanan Kristus itu dari segenap jiwa raganya harus siap. Itu kan Kristen sekarang nggak ngerti. Dia hanya ingin memperbanyak gereja dengan orang-orang yang tanpa didasari pemahaman ini. Jadi itu bagi saya betul. Injil murahan yang disampaikan. Betul. Injil murahan itu adalah Injil yang berkata begini. Injil yang kita ngemis-ngemis gitu loh. Ayo dong datang ke gereja, please. Kita butuh kamu dong. Ini mindset yang keliru. Gereja nggak butuh orang, Tuhan kerajaan Allah nggak butuh orang. Yang butuh itu adalah orang. Orang butuh Kristus, ya kan? Gitu. Orang butuh kerajaan Allah dong. Iya. Kita ngomong tidak pernah kekurangan aku. Bukan, kita kebalik. Jadi akhirnya orang-orang ini yang datang, dia itu raja-raja kecil jadinya, raja-raja cilik, gitu. Datang ke itu, mereka adalah raja-raja kecil. Nah harusnya ketika orang melangkahkan kaki masuk ke gereja, dipangkas ini, lu bukan raja, lu hamba. Betul. Makanya lu itu hamba. Jadi dengar ya teman-teman yang menyaksikan ini, saya harus merubah dulu di awal. Coba kontrak kekristenan kita ini bisa nggak kita rubah lagi itu? Kamu itu hamba. Betul. Yang nggak punya hak. Ya, nggak punya hak. Nah, Maka, kalau kita belajar Injil keselamatan doang, kita itu seolah-olah anak raja kan? Tapi anak raja tanpa pemahaman Kurios Kristos. Hamba ya. Dia sebagai hamba tanpa pemahaman itu, dia jadi anak raja yang keblinger. Betul. Makanya sampai ada lagu ya. Aku anak raja. Engkau pembantu. Ya, gitu ya. Keblinger gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya pemahaman kasih karunia itu kan pemahaman kasih karunia yang hebat itu, yang lagi bangkit. Betul. Tokoh-tokohnya itu Joseph Prince, terus Ken Lake, ya. Terus di Amerika itu
Coba. Itu bagus loh itu. Saya bilang bagus ya. Bagus. Loh, tanya, setuju nggak hyper grace? Ini kalau kita ngomong konteksnya lain ya. Cuma begini. Betul. Saya setuju karena kasih karunia itu hyper, Louis. Hyper, kalau bukan hyper bukan kasih karunia. Tetapi gini loh, itu yang gini. Kasih karunianya ya. Yang kurang di situ adalah pemahaman tentang Kurios Kristus. Jadi orang belum dikasih landasan kamu itu hamba. Yang dikasih nanti dikasih berkat blessingmu itu anak raja. Tapi kamu harus paham di hatimu kamu hamba. Betul. Yang kita itu kayak pohon cangkokan gitu kata Paulus kan. Dicangkokkan di itu, di utama itu harus ngerti nih. Betul. Oleh kasih karunia kamu itu sopo gitu loh kasarnya gitu. Jadi harus diomongin dulu itu orang itu. Jadi jangan jadi sak mena-mena lu anak raja enak aja lo. Lu anak raja terima kasih karunia segala macam enggak apa-apa kita berdosa. Enggak. Dari depan kamu harus lu itu hamba, lu itu cangkokan. Dipasang ke sini. Betul. Nah, harus dari situ dulu. Paham itu dulu kan? Betul. Kalau enggak, kita jadi anak-anak raja yang kebangetan. Betul. Itu ya, jadi dari situ. Nah, kembali ke pohon belum selesai nih. Ya pohon. Cabut akar lama, pasang akar baru. Nah, ketika pohon mangga lama itu dicabut, masih ada buah kan di situ. Buahnya mati enggak? Lama-lama. Belum mati kan? Belum mati. Masih ada buah kan? Masih ada buah enggak apa-apa? Masih. Tapi lama-lama mati. Tapi ketika kamu pasang pohon durian, langsung berbuah nggak dia? Enggak lah. Oh, mungkin ada kali yang langsung berbuah kali. Nggak ada kan? Nggak ada. Masa? Ada. Nah, itulah. Jadi ketika orang ditanam yang baru, nggak bisa kita lihat dia berbuah. Dia ada jatuh bangunnya kayak bayi. Bayi ketika baru lahir apa sudah bisa makan? Enggak. Dia jalan dia jatuh. Betul. Tapi ngerti ya? Bisa jatuh. Tetapi dia udah punya DNA manusia. Nah gini. Kalau mau ngajarin kebenaran nih, ajarlah bayi yang punya DNA manusia. Jangan ajar babi. Jadi nangkap ya. Orang yang masih manusia lama diajarin kebenaran bisa nggak? Nggak bisa. Kebenaran ya? Ya kebenaran ini secara yang tadi. Kamu jangan membunuh, jangan berzinah. Bisa nggak? Tidak. Lu diancam. Kalau lu misalnya kita masih pakai narkoba. Takutnya pas ada orangnya. Ya, tapi bisa lah. Ya bisa. Bisa kan? Bisa ketika diancam. Ya, makanya hukum Taurat itu pakai ancaman. Betul. Karena manusia lama harus diancam. Itu kayak kita ngelatih hewan itu pakai reward and punishment. Pakainya begitu tuh, reward and punishment. Itu terjadi di negara kita, Pak. Ya. Jadi kalau Anda gini dengar ya, umat Tuhan dengar. Ini penting nih. Kalau Anda ingin melakukan kebenaran hanya berdasarkan reward and punishment, kamu belum lahir baru. Itu masih doktrin tentang keselamatan. Masih keselamatan. Masih keselamatan. Masih ya? dong. Masih keselamatan. Masih belum Yesus sebagai Tuhan nih ya. Ya, Yesus di dalam keselamatan itu ada Yesus sebagai Tuhan. Jadi soteriologi itu ketuhanan Kristus, pertobatan ketuhanan Kristus, lahir baru. Nah, kalau dalam Pantekosta baptisan air itu soteriologi semuanya itu. Satu cakupan. Disitulah hukum Taurat dan kasih karunia ada di situ tuh. Nah, ini umat Tuhan, kalau Anda melakukan kegiatan keagamaan itu karena takut dan karena pengen hadiah, Anda belum lahir baru. Yes. Satu kata Pak, capek. Pernah nggak melayani capek? Nah ketika melayani capek, nah ini makanya apa hubungannya dengan hati yang dijaga tadi? Ketika capek kan, pelayani semua capek. Ketika disinggung sedikit, mutung, mundur. Betul. Capek ini. Ada Tante Betseba lewat. Capek ini. Lagi disoto. Pengen bersandar kata gitu. Pengen cari sandaran nih kata gitu. Ya dah. Betul. Lewat kenal. Karena itu tadi capek dia melakukan hukum agama. Betul. Capek nak. Seperti maaf ya anjing. Kita latih dia berperilaku manusia bisa nggak? Bisa. Bahkan dia lebih pintar kadang-kadang daripada anak kita. Ya. Tapi anjing pasti akan kembali ke muntahnya. Bayi kita latih nih. Bisa nggak langsung jalan? Nggak bisa proses. Tapi karena dia bayi, jadi gini. Pertama, yang penting itu adalah lahir baru menjadi anak kerajaan. Yang kedua, dilatih firman. Ketemu. Ada orang melatih firman, membiasakan firman.
pikiran, meditasi, doa segala macam. Tapi kepada orang yang belum lahir baru, belum ada pertobatan itu capek deh. Makanya yang pertama adalah bertobat lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Terjadi perubahan dalam hatinya, mengalir aliran kehidupan kayak perempuan Samaria itu. Baru dari situ diajarin firman. Dia bertumbuh nih. Kayak kita punya misal kata nih, maaf nih, ada anak anjing, sorry kita pakai istilah itu ya, anak hewan sama anak bayi. Kita latih. Bisa toh? Bisa. Malah mungkin lebih cepat anjingnya. Lebih cepat anjingnya tuh. Karena terbukti. Ya, karena terbukti lah. Kita punya bro namanya, kalau kita panggil selalu datang cepat. Nah, dilatih tuh. So kalau enggak tak cambuk gitu. Kalau enggak dikasih makanan, sama-sama bertumbuh nih. Sama-sama bertumbuh. Tapi dia bagian dari keluarga kita enggak kira-kira? Anjing itu. Kita kasih marga kita enggak? Enggak. Tapi kalau bayi itu, walaupun dia jatuh, kita kasih marga kita nggak di sini? Yes, itu anak kita. Dia jatuh, dia tetap anak kita. Jadi disitulah sebenarnya kalau kita bicara tentang doktrin lagi nih, tentang kenapa. Jadi gini, orang sekali anak, tetap anak itu tadi maksudnya. Tapi kalau orang belum lahir baru ini dari situ tandanya nih, yang belum lahir baru nggak bakalan dia jadi anak. Sekalipun dia pelaku. Masalahnya bukan dia melakukan firman loh. Masalahnya di lahir baru. Lahir nggak dia itu lahir sebagai anak nggak sebenarnya. Nah baru ketika lahir sebagai anak dia melakukan firman. Kelop ketemu. Karena dia diajarin bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kealahan dalam diri anak yang dilahirkan dari Allah ini. Betul. Anggap ya. Nah ini sebenarnya ini suatu yang keren ini sebenarnya kebenaran ini. Itu ada di Sogen. Betul. Anggap ya. Betul Pak. Dicerahkan kembali. Betul. Makan donat dulu. Silakan Pak. Karena memang betul. Banyak kali sekarang ya kita enggak menyudutkan gereja ya. Harusnya gereja seperti itu. Ya. Kasih makanan yang enggak sesuatu yang mengenakkan terus, tapi sesuatu yang seperti ini. Kalau kita ini adalah hamba gitu. Ya. Hamba yang tidak punya hak gitu loh, ya kan? Bukan hanya berpikirkan tapi justru dengan kamu paham itu, hatimu lebih gampang dijaga. Betul Pak. Betul. Karena ada kitab, ada firman yang ngomong semakin hari semakin kita tidak bisa berbuat dosa lagi loh. Ya. Iya. Kalau kita paham yang sampai nggak bisa berbuat dosa. Iya, keren. Nggak bisa berbuat dosa lagi. Emang tadi seperti pohon. Ada orang menikmati buahnya dulu, ya kan? Kalau kita cabut ini buah mangga tadi, ya kan? Pak Samuel cabut buah mangga, masih ada buah mangga. Kadang kita bisa nikmati loh. Ya, kita mungkin belum masak pohon ya. Kita ambil itu, kadang kita simpen itu, kadang masak loh. Bisa dimasak loh. Kita nikmati, tapi lama-lama kan buah ini habis. Ya kan? Buah habis sendiri kan? Habis sendiri dan lama-lama kita pengen makan udah nggak enak. Nggak ada. Ya. Dan nggak ada. Jadi kita sebenarnya gini, memakan sesuatu yang nggak ada itu cuma di pikiran kadang-kadang. Tapi ada gini, kalau sudah ditanam pohon durian kebenaran yang kamu punya tadi Pak Alwis, otomatis dirawatnya, kita rawat, kita kasih pupuk kebenaran, suruh merenungkan firman. Nah gitu tuh maksudnya gitu. Dikasih pupuk, doa, meditasi, tapi meditasi yang benar ya. Betul. Bukan meditasi transcendental. Meditasi itu artinya mengisi pikiran kita dengan firman, itu meditasi itu. Jadi bukan mengosongkan pikiran. Bukan. Merenungkan firman itu meditasi, tapi mengosongkan pikiran itu ya meditasi kelompok sebelah. Yang masuk ya itu bukan ranah kita lah ibaratnya. Bukan ranah kita, ya tahu. Jadi kita meditasi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu. Nah, bagi anak yang dilahirkan baru. Siapa itu mereka? Jadi kan orang bertanya nih, apa sih lahir baru itu? Angel? Enggak angel. Ketika engkau menyerahkan semua keakuanmu di bawah salib itu, mati gitu. Jadi matinya itu yang susahnya Pak. Mungkin yang disebut susahnya yang itu, menyerahkan keakuannya itu Pak. Itu yang kalau kita ngomong tentang pengajaran Kristus yang Tuhan ketika Yesus ada dalam dunia, itu pengajaran keras-keras semua loh. Ya kan keras kalau kita mau lihat. Ya kan? Menyerahkan keakuannya itu kan. Nah itulah. Jadi yang dosa yang paling besar kan yaitu di dalam itu. Kalau kita runutkan lagi, apa sih yang sebenarnya dipatahkan situ? Kesombongan. Sebab dari kesombongan lah semua dosa-dosa yang lain masuk. Ya kan, kesombongan kan, kita aku ingin naik ke langit, dosa iblis kan itu.
Nah, dosa pelayan mimbar, dosa worship leader Ha. di keakuan ini. Coba ya ini Kalau kita nggak masuk ada ya. aku. Ya. Kok spiritnya sama gitu. Karena itu memang deket banget. Jadi pemimpin pujian penyembahan itu karena dedengkotnya di sorga itu kita kenalnya ya, bahasa itu cuma dari bahasa Latin si Lucifer, kita taunya itu. Cuma itu kita bisa Walaupun debat masih ada lagi tuh. perdebatan yang lain-lain Berdebat ya. lagi namanya siapa sih sebenarnya? Ada Beelzebul dan macam-macam. Tapi anggaplah ya pimpinan iblis itu adalah Lucifer, anggaplah namanya itu ya. Tapi siapa dia di sorga? Kita semua yakin percaya ini orang yang memimpin pujian penyembahan di sorga kan dia ini. Betul. Dia itu seperti itu. Nah, penuh dengan musik. Dia berjalan aja kayak musik itu Yesaya ngomong gitu. Makanya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pujian penyembahan itu kalau dia nggak diremukkan di situ gitu. Mimbar itu jadi ajangnya dia itu justru untuk menyuburkan kesombongannya dia. Makanya yang paling sulit diatur. Ya. Saya anak pendeta. Oh, papa saya pendeta. Jadi kalau masalah gereja, mafia gereja segala macam itu ngerti lah. Saya yakin lah apa yang dikatakan Rudi Hadiswarno. Iklan itu iklan. Gini, paling sulit diatur itu adalah pemimpin-pemimpin yang ada di mimbar. Yes, betul. Coba ya, pendeta-pendeta sepakat gak dengan saya ini bisa direkam nih. Betul. Hampir semua konflik gereja, Betul. konflik keluar segala macam. Kalau bukan WL, pemain musik. Betul. Terus jabatan-jabatan yang tinggi-tinggi yang bersentuhan dengan keakuan. Betul. Jabatan-jabatan yang terlihat itu loh. Betul. Nah, makanya bisa nggak ya satu ketika nih kalau WL nggak usah dikasih mimbar deh, tes. Kalau pengen tes musik WL nggak usah dikasih panggung, semua panggungnya kosong. Tes, mau nggak? Mau nggak? Bisa nggak gitu? Bisa nggak orang-orang ketika mimpin itu nggak terlihat? Yang terlihat layar kosong lah. Bisa nggak kayak gitu? Saya lagi mimpi itu kayak gitu. Nah, ini radikal ya. Tapi ngerti maksudnya kan, maksudnya ada maknanya ya. Betul. Tapi coba kita pikirkan dulu para pemimpin pujian, WL semuanya. Coba kita berpikir bisa nggak ya kita mimpin satu ketika itu nggak terlihat. Cuma suara-suara yang ada di padang gurun yang terdengar tidak terlihat. Cuma suara yang meluruskan ini jalan kita Tuhan. dengar radio nih ya. Ya. Nah, Ya. gitu loh. Kadang-kadang kita pun itu kan tapi ketika itu sudah dibereskan di awal, wis gampang gitu. Betul. Itu kayak benalu itu, kalau kayak benalu itu pohonnya kan udah jadi nih pohon kehidupan kan. Itu ada benalu. Nah, tinggal ditebangi. Benalu lagi Singkirkan. dimatikan, itu benalunya dimatikan. Wah, keren ini. Sahabat Ini padahal baru poin pertama loh. Ya. Karena kita dari Waktunya pembahasan juga. bahwa jagalah hati, bagaimana kita bisa menjaga hati, yang pertama dibahas oleh Pastor Samuel tadi adalah awalnya yaitu lahir baru dan kita melepaskan keakuan ya, karena dengan kita melepaskan keakuan kita disitulah poin kita yang pertama supaya kita bisa jaga hati, supaya apa yang terjadi dalam hidup kita itu kita menganggap bahwa biasa ya, mungkin kita tidak dihargai nih ya, apa yang kita lakukan dalam gereja, dalam pelayanan yang sudah maksimal tapi tidak dihargai, tapi kita tidak pernah kecewa. Karena kenapa? Kita sudah jaga hati, melepas keakuan kita ya. Karena kita menyambung nih yang tadi gini, Pastor, mungkin ada pemikiran kalau ada sampai di titik ketika dia melepaskan keakuan dan dia melepaskan bahwa Yesus sebagai Tuhan ya, menempatkan Yesus sebagai Tuhan, ketika tadi sampai tidak bisa berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, dia akan berpikir gini, ketika mau melakukan dosa, dia akan teringat gini, aduh aku sudah ditepus sih, nggak enak Betul. ya. Kalau orang Jawa bilang namanya disenggi gitu, ya kan, nggak enak. Jadi punya mindset yang aduh nggak enak, bukan karena takutnya, ya kan. Kalau orang kan di luar kasih karunia dia berkata bahwa ketakutan. Tapi kalau dalam kasih karunia itu berpikirnya tidak enak. Wong kita tidak melakukan apa-apa dikasih sesuatu yang luar biasa. Bukan karena gagah kuat kita loh, tapi dikasih secara cuma-cuma. Iya. Masa kita mau melepaskan itu kan kita tidak enak. Orang habis ditraktir, masa kita minta traktir lagi. Dan gini, nggak enak bukan hanya nggak enak sungkan. Iya. Memang nggak enak beneran.
ketika merasa pun karena itu bukan konsumsinya. Betul. Bukan itu yang dikonsumsi sama seorang anak kerajaan gitu loh. Betul. Kalau misal kata yang bukan anak tadi, hewan itu, dia masih bisa makan kotorannya sendiri. Ya, sekalipun dilatih loh. Muntahnya sendiri dimakan. Tapi ketika anak ini bertumbuh nih. Kalau anak bayi mungkin masih sama loh. Dia makan semuanya kan. Tapi ketika dia mulai bertumbuh, mulai dapat pikiran Kristus, mulai bertumbuh. Tadi kan lahir baru. Yang kedua dia bertumbuh. Nah, bertumbuh itu diisi, diajarin kebenaran, dilatih berpikir, merenungkan firman. Itu ketika dia mulai bertumbuh. Jadi bagian yang keduanya diisi. Kalau tadi dia lahir dalam Kristus, sekarang keduanya baru berlatih berpikir benar. Berarti ini ditahan dulu nih yang kedua ini. Karena ya mungkin kita nggak bisa sampai selesai kali ya. Kita mau break berapa nih? Jam 8. Oh ya, break dulu. Jadi teman-teman Worshipper, kita akan break sejenak. Tetap teman-teman stay bersama dengan kami. Kita akan break sekitar 5-10 menit. Ya, habis itu kita akan bahas poin yang kedua. Nah, ini kita bahas poin 2 poin ya. 2 poin aja. 2 poin ya. Oke, kita akan nyanyi nih pas. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.